Bagi yang ada kitabnya kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdaniyatun. Wahdaniyatun. Artinya. Esa zatnya. Esa sifatnya. Dan esa fi'ilnya. Maka mustahil berbilang. Zatnya. Atau sifatnya. Atau fi'ilnya. Dalilnya Allah Ta'ala Qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu ya Muhammad Allah Ta'ala Tuhan yang Esa. Maka patut bagi mukmin mu'taqin bahwasanya ia melihat fi'ilnya Allah Ta'ala jua atas tiap-tiap suatu kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah wahdaniyah. Wajib Allah bersifatkan wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Artinya esa. Esa zatnya, esa sifatnya, dan esa fi'ilnya. Ini wajib Allah bersifatkan wahdaniyah. Esa di dalam zatnya, artinya satu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang tidak ada menyamakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ini kita zat bukan ini. Kita zat bukan ini. Zat. Tetapi zat kita ini banyak yang sama. Zat kita ini bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa bergerak, sama. Ya, banyak betul, bahkan triliunan manusia dari zaman Nabi Adam sampai saat ini jumlahnya nggak terbilang. Sama mereka. Maksudnya sama bukan? Sama dalam penciptaannya. Terdiri dari tersusunnya, yaitu tubuh yang sempurna ini. Ada dagingnya, ada tulangnya, ada darahnya, ada urat-uratnya, ada saraf-saraf, walhasil macam-macam. Ini kita tersusun daripada susunan yang luar biasa. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya satu, karena tidak ada zat yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah tidak tersusun sebagaimana kita tersusun. Allah laisa minal jinni wal jisim. Allah bukan susunan badan sebagaimana kita. Allah zat, kita zat, tapi zat Allah tidak tersusun. Allah tidak sama dengan kita, punya daging, punya tulang, punya darah, punya macam-macam surat saraf. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah dikatakan wahdaniyah, satu di dalam zatnya. Tidak ada zat yang sama dengan zat Allah. Yang lainnya semuanya tersusun. Ini masjid zat bukan ini? Zat. Bermacam-macam susunan. Jadi kelihatan bangunannya rapi ini. Sebelumnya gimana? Pasirnya di sana, batunya di sana, semen di sana, supirnya di sana, busi-businya di sana. Disusun rapi jadi begini deh. Coba uraikan lagi.
berantakin lagi coba kan. Hancur lagi. Kita ini kan rapi banget nih, tersusun rapi. Coba mutilasi deh. Ayam aja kue. Ya tuh, hanya Allah yang tidak tersusun. Kalau kita semua tersusun, langit tersusun, bumi tersusun, semuanya artinya terdiri daripada yaitu zat-zat yang lainnya, terdiri daripada zat-zat yang lainnya, terdiri dari bahan-bahan lainnya. Di masjid ada bahan splitnya, ada bahan semen, ada bahan besinya, ada pasirnya, dirangkum jadi satu, jadi bangunan yang sempurna. Pisahin lagi mana besinya, mana yang bongkar kan, berantakan nggak? Enak dilihat nggak? Tidak ada enak-enak. Setelah tersusun, betah orang di masjid, enak kita beribadah. Tapi sebelum dibangun masih berantakan, siapa yang mau masuk? Ada paling tukang. Paham itu yang dimaksud? Satu di dalam zatnya. Gak ada yang sama dengan zat Allah, karena Allah tidak tersusun. Selain daripada Allah, semuanya tersusun. Semuanya tersusun. Tidak ada yang tidak tersusun. Semuanya tersusun saja. Allah katakan kepada Nabi Muhammad di dalam firman-Nya surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad", satu zat. Kemudian satu di dalam sifatnya. Apa sifat Allah kan tak terhingga. Ya, zat Allah tidak ada, sifat Allah tidak terhingga. Yang wajib kita ketahui hanya 20. Kalau kita bicara yang 20 aja, jangan yang tidak terhingganya. Yang tidak terhingganya mati, kiamat dibangunin lagi, kiamat lagi nggak kelar-kelar. Yang 20 aja nggak paham-paham. Dari 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yakin. Amin. Alhamdulillah. Allah ada, kita ada. Kalau kita adanya, kita butuh segala macam tidak? Ya Allah, kebutuhan kita nggak susah terbilang. Kita tulis di buku sampai buku udah bulog, balik lagi cari buku baru, nggak habis kebutuhan kita. Terlalu banyak kebutuhan kita, terlalu banyak. Kita ada, Allah ada. Sedangkan Allah layak kaji syai', Allah nggak butuh apapun. Sedangkan kita Butuh. Terlalu banyak kebutuhan kita. Itu sifat Allah, sifat yang wujud. Ya. Kita juga punya sifat wujud. Allah sifatnya ada, kita pun ada. Bedanya, adanya Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Sedangkan adanya kita Membutuhkan. Kita sebelumnya butuh apa? Butuh orang tua. Kalau orang tua nggak bercanda, nggak model, nggak mungkin kita lahir. Karena nakalnya orang tua kita aja. Nakal. Ada deh kita, alhamdulillah. Kalau orang tua kita nggak nakal, bercanda yang makin nggak jadi kita. Jandai. Benar begitu? Akur nih. Jadi kita butuh, keberadaan kita ini butuh orang tua ya, yang mengandung kita di alam rahimnya, merawat ibu kita, makan tidak sembarangan hingga sehat kita di alam kandungannya, butuh perawatan, sebulan sekali kontrol, tidak dirokok. Main bola.
Main bola. Jadi terlalu banyak kebutuhan kita. Bahir kita. Ya, kalau ibu kita nggak susuin mati nggak gitu? Mati ya. Mati. Nggak ada. Jangan kan disusuin nggak dipedong aja kalau ngerudah biru. Biru. Alhamdulillah, yuk banyak benar kebutuhan kita. Belum yang lain-lainnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tidak membutuhkan segala sesuatu. Makanya dikatakan Allah Esa di dalam sifat-sifatnya. Itu baru satu sifat wujudnya, belum sifat kudrohnya. Allah kuasa. Kita juga kuasa. Jadi bisa kita datang ke sini ini karena kuasa kita. Kita bisa berjalan, itu namanya kuasa, punya kemampuan. Kita bisa melihat. Coba kalau kita nggak melihat gerepet-gerepet jalan, Ngeraba. mobil udah klaksonin nanti. Nah, gue nggak lihat. Bener begitu? Ya, kudroh kita punya kudroh sampai di tempat ini dengan selamat alhamdulillah. Itu kudroh. Ya, Allah juga punya kudroh. Nah, cuma kudrohnya kita dititipkan oleh Allah. Allah titipkan kudrohnya Allah kepada kita sehingga kita mampu berbicara, mampu berjalan, mampu melihat, mampu mendengar, mampu berkata-kata. Ini semuanya adalah kudrohnya Allah. Allah titipkan sama kita. Jadi tidak sama ya, sifatnya Allah dengan sifat makhluknya. Sedangkan sifat makhluknya seperti tadi kudrohnya terbatas. Saat Allah berikan izin kamu diberikan kudroh, ya, manfaatkan tuh kudroh daripada Allah. Gunakan tuh kemampuan kita untuk ibadah kepada Allah. Punya kecerdasan Allah kasih. Gunakan kecerdasan kita untuk kita selamat daripada murka Allah. Jangan lagi sehat dibuat maksiat kepada Allah. Takut itu kesehatannya atau kekuatannya Allah angkat. Gimana kudroh kita? Artinya stroke. Ya Allah, mudah-mudah stroke. Ya Allah. Banyak nggak sekarang anak muda stroke? Banyak. Itulah karena yang mengerti memanfaatkan kudrohnya Allah. Jangan sekarang kita diberi mata, jangan seenak-enaknya. Pagi-pagi nongkrong di jalanan, paling rendah bikin bakunya pendek mana? Biar motor paha perempuan. Baunya pendek. Punya mata untuk melihat paha perempuan. Tidak bisa gunakan mata ini. Allah berikan nikmat mata itu untuk memandang yang baik-baik. Kalau Allah cabut, ya tidak bisa melihat kita. Ini titipan Allah, gunakan manfaatkan yang baik-baik. Ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama dengan sifat makhluknya Allah. Kasih lihat itu titipan Allah. Relasi semua. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya satu. Dari seluruh sifat Allah tidak ada satupun sifat Allah yang sama dengan sifat makhluknya. Kita hidup nggak? Allah hidup nggak? Hidup. Allah hidup. Kita hidup. Hidup kita perlu makan nggak? Perlu tidur nggak? Perlu kawin nggak? Allah nggak perlu semuanya. Nggak makan, nggak minum, nggak kawin. Kalau kita udah waktunya pengen berumah tangga, udah ngaco ngomongnya sama orang tua. Maka Udah bilang ke bapak lu, gue yang mau kawin kok malah dibikin pusing. bikin pusing. Kawin kan dari mana bapak modalin lu kawin? Itu pak musola. Orang sekarang kawin nyusahin orang tua. Astagfirullahaladzim. Benar gitu.
Jadi hidup kita ini beda dengan hidupnya Allah. Allah nggak butuh istri. Kalau kita butuh nggak perempuan. Itu kalau ada perempuan mau makan susah, kopi susah. Kalau ada perempuan siapa bikinin? Bikin sendiri, salah mulu. Yang bikin dulu jadi nasi goreng kan? Nasi goreng. Ya cukup begitu caranya mengenal wahdaniyah Allah. Esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam fi'ilnya, perbuatannya. Masya Allah. Esa Allah di dalam perbuatannya. Mau menciptakan apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang besar maupun yang kecil. Ini dunia besar nggak? Kecil menurut Allah. Makhluk yang terbesar diciptakan oleh Allah adalah Arsy. Debunya Arsy kalau jatuh di alam galaksi jagat raya ini hancur. Debunya aja. Allah. Berarti gedenya Arsy segede apa? Jangan dipikirinnya. Allah. Kampung segini aja luasnya kita nggak punya, sejengkal juga masih kontrak baik. Kira-kira begitu. Jangan dipikirin udah. Betapa kekuasaan Allah. Allah ciptakan Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Itu fi'ilnya Allah. Da'arat Allah syai'an yaqula lahu kun. Allah bikin yang sekecil apapun. Betapa mudahnya Allah. Itulah yang dikatakan ya satu di dalam fi'il. Mau bikin yang kecil, mau sedang, mau besar, yang paling besar sama. Oh, kita bangun masjid kira-kira berapa tukang? Tidak ada panitianya benar. Banyak tukangnya. Bayar betul. Masa iya tukang banyak segini, bangunan segini aja banyak tukang. Tukang cukup dua, karena cukup dua. Jangan bantuin seember boleh. Kalau tukang semua berapa bayarannya? Ngecek-ngecek di jalanan, habis mati surga. Kok ada aja tuh orang-orang yang bisa ngomong, tapi nggak doer bos. Paham nggak omongan sini? Orang pikirin ke surga itu sembahyang kalah. Ini pada bikin apa sembahyang berkagak? Orang masuk 2000 doanya selamat. Astagfirullah. Alhamdulillah jadi juga ya. Mau apa lagi? Pengennya Allah ya. Ini masjid. Bangunan sekecil ini butuh dua tukang, kira-kira gitu dan Masya Allah, berapa lama bangunan ini? Paling cepat 6 bulan. Berapa? Tahun. Ini paling cepat 6 bulan. Kira-kira seperti itu. Ya Allah, lama benar. Itu baru satu lantai. Gimana kalau 2 lantai? Berarti butuh berapa lagi tukang? 2 lagi. Gimana kalau masjid kita 100 tingkat? Wah. Apakah bahannya sama? Sama. Apakah itu mau ngerek? 100 tingkat. Siapa yang mau ngerek? Bang pasir ke atas pakai kerekan? Pasti digunakan alat yang lebih canggih, pakai tren atau apa yang ngerti dah. Lip barang. Ya Allah, berapa banyak itu ya, alat-alat yang dibutuhkan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apapun. Jika Allah syai'an yaqulu lahu kun. Itulah sifat Allah itu satu di dalam fi'ilnya. Contoh yang paling gampang ini, kamu ini gelas berisi air nggak? Ya, kira-kira kalau ada minum pakai satu tangan mampu nggak? Mampu.
enggak. Oh. Aku. Ini loh. Taruh ember, penuhin. Ustaz silakan diminum, gila benar-benar. Kira-kira mampu nggak ada ngangkat itu satu ember dengan satu tangan kemudian ada minum? Itulah perkembangan kita. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh alam jagat raya ini, ya, nggak pakai alat, nggak pakai apa, tidak ada sayan, hanya itu lemah betul kita tuh. Paham nggak? Ada kasih contoh tadi. Betapa kudrohnya Allah, kekuasaan Allah luar biasa. Ya, fi'ilnya Allah. Jadi kalau anak minum ini pakai bisa 2 jari dia bisa minum. Tapi kalau saya tidak bisa dengan 2 jari sampai kiamat gak bakalan keangkat. Benar itu? Ya, kekuasaan fi'ilnya Allah. Kalau di sini tuh. Yang kecil bisa giliran satu ember gak bisa 2 jari. Di situ. Tapi 2 tangan. Mana banyakkan air yang masuk, tanah yang tumpah. Wah, lemah benar manusia. Mau nganggap masih pengen takabur jago juga. Oh, gue jagonya kan. Ya salah. Ya. Mana jagoannya? Oh, gue jagoannya. Itu mah apa? Palang pintu. Nah, segitu aja kita punya paham wahdaniyah Allah, esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam fi'il. Aku pergi mayat. Mana Tuhan Melihat. lain? Hanya Tuhan Allah yang seperti itu. Itu Habib. Iya. Yang wahdaniyah. Aku kecil. Tuhannya tentunya semuanya daripada benda Minum tersusun. makanan. Atomnya yang dari batu. Ya, batu itu terdiri dari apa? Ada pasirnya, ada ini. Itu batu Allah ciptakan bermacam-macam susunan. Tapi Setiap Habibnya benda kecil. pasti tersusun. Blok tadi. Kayu terdiri daripada susunan. Macam-macam sudah Allah ciptakan. Hanya Allah yang esa. Dah cukup dah. Pengetahuan kita sampai di situ aja kita pahami luar biasa. Makanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan oleh Nabi Muhammad, Allah itu Ada fotonya. satu tunggal di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam fi'ilnya. Maka patut bagi mukmin, siapa mukmin? Orang yang percaya Allah itu satu tunggal. Maka patut bagi si mukmin mu'taqid, dia beriktikad, dia berkeyakinan, dia percaya bahwa dia melihat fi'ilnya Allah, melihat perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jua atas tiap-tiap suatu kejadian. Jika ada satu kejadian di alam dunia, itulah afalnya. Kita mengalami ya tarik kemarin panasnya luar biasa. Hujan, benar gitu ya? Betul. Udah dikasih hujan, panas. Kita memang serba salah. Jadi yang patut bagi seorang mukmin mu'taqid, dia beriktikad, berkeyakinan bahwa ia melihat fi'ilnya Allah Ta'ala jua atas tiap-tiap suatu kejadian. Yang gampang Ustaz, yang ringan, yang bisa Anda paham. Ini siang ke malam. Siapa yang jadikan ini malam? Allah. Itulah fi'ilnya Allah. Apakah terjadi dengan sendirinya? Nggak mungkin terjadi dengan sendiri. Pasti ada yang menjadikan malam. Jadi di masjid terang nggak? Ada yang nyalain nggak? Nggak mungkin nyala dengan sendirinya. Itu logikanya seperti ini. Itulah fi'ilnya Allah. Adanya malam, inilah fi'ilnya Allah. Inilah perbuatan Allah. Sebentar lagi subuh. Ya.
baru juga bisa sebentar. Allah yang bilang kullu atin dari as-suhu dari Allah. Ya, semua yang akan datang begitu dekat. As-suhu dari sebentar lagi subuh. Ya, dia pulang juga istirahat. Cepat. Tuh, benar tidak? Allah yang bilang kullu atin dari semua yang akan terjadi pasti dekat. Wasuhu dari subuh begitu juga ada. Luar biasa. Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini malam ada yang bikin malam enggak? Itu hukum alam usaha. Orang sekarang tuh selalu ngomongnya hukum alam. Alam ada yang punya enggak? Ada. Kok bicara hukum alam? Itu hukum Allah, bukan hukum alam. Ini hukum Allah. Makanya orang sekarang ya, dikuasai dengan ilmu pengetahuan yang untuk menghilangkan kehendak Allah. Ya, ini adalah hak Allah. Jangan hak yang dihubungkan alam. Alam itu diciptakan oleh Allah. Terserah Allah. Betul. Mau terjadi apapun terserah Allah. Bukan hukum alam. Hukum Allah. Karena alam itu milik Allah. Gak mungkin alam itu berubah. Ya, misalkan gempa, tsunami, angin puting beliung macam-macam. Bukan alam yang berbuat, Allah yang berbuat. Sehingga alam taat kepada Allah. Ya, alam bergerak karena Perintah. Gitu ya, jelas ya. Alhamdulillah. Jadi seorang mukmin patut ia mu'taqid, beriktikad, percaya bahwa ia melihat fi'ilnya Allah. Dia melihat fi'ilnya Allah. Terus yang lebih hebat bagaimana dia fi'ilnya Allah. Kita lihat Palestina. Itulah fi'ilnya Allah. Kejadian yang luar biasa. Kalau kita melihat ada 25.000 yang mati di bumi nama pagi, siang, malam tuh pesawat ke bomin aja gak berhenti-berhenti. Ya, banyak yang mati ya. Hancur gak bangunannya. Betapa banyaknya mereka tentara Israel, Yahudi, gak pakai dibom, pada gila. Ya, gak pakai dibomin, pada pada sakit 300.000. Yang mati Palestina 25.000, yang Allah balas 300.000, itu yang tercatat. Ya. Belum yang kena penyakit virus yang nggak ada obatnya. Ya Allah, ribuan yang kena, tentara perempuannya maupun tentara lakinya. Jadi betapa kecilnya rakyat Palestina yang terbunuh, sedangkan mereka ya, pada gila, biayanya mahal nggak? Kalau yang mati ada biayanya enggak? Ya, apaannya Allah. Jadi dia sadar itu. Mereka 300.000 yang gila tuh. Aku videoin. Biaya untuk ngobatin aja nggak kurang dari 3,5 juta kali 300.000. Sekarang juga miskin dari Israel. Dan kalau kita cerita tadi hebat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Itulah fi'ilnya Allah. Cukup deh ya. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi hasyani wa darati ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi hasyani wa darati ya Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis al-Tasi' An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala
صلى الله عليه وسلم يقول الله يقول الله يا ابن آدم يا ابن آدم استحي مني يستحيي مني عند معصيتك عند معصيتك وأنا أستحي منك وأنا أستحيي منك يوم الأرض الأكبر يوم الأرض الأكبر ولا أعذبك ولا أعذبك يا ابن آدم يا ابن آدم تب إلي توب إلي أكرمك أكرمك كرامة الأنبياء كرامة الأنبياء يا ابن آدم يا ابن آدم لا تحول قلبك لا تحول قلبك عني فإنك إن حولت قلبك إن حولت قلبك عني أخذلك ولا أنصرك ولا أنصرك يا ابن آدم يا ابن آدم لو لقيتني يوم القيامة ومعك حسنات مثل أهل الأرض لم أقبل منك حتى تصدقني بوعدي ووعيدي يا ابن آدم إني أنا الرازق وأنت المرزوق وتعلم أني أوفيك رزقك فلا تترك طاعتي بسبب الرزق فإنك إن تركت طاعتي بسبب رزقك أوجبت عليك عقوبتي يا ابن آدم احفظ لي هذه الخصال الخمسة ولك الجنة الخبر بتمام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحديث التاسع hadis yang ke-9 An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu qala, bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, yaqulullah, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibna Adam, hai manusia. Ibna Adam yaitu al-insan, Allah ada. Istahi minni inda maksiati, malulah kamu jika kamu terjerumus di dalam maksiat. Arti maksiat melawan kepada Allah. Apa yang dilarang oleh Allah diterjang, itu namanya maksiat. Ya benar ada, istahi minni, malulah kamu kepada aku, indah maksiati, ketika kau terjerumus di dalam maksiat. Wa ana astahi minka yaumal ardil akbar, ya, apabila kamu malu kepada aku saat kau sedang nikmat, ya, dengan maksiatmu, ya, kemudian kamu merasa malu sehingga kamu tinggalkan maksiatmu, ya, misalkan kita lagi bertemanan dengan perempuan, janjian dan Bok, kita ketemu ya Bok. Gimana Bang? Cecek Bok. Cece, gaya. Apain Bang? Pangan depan aja sana. Pangan. Kurang benar Bok. Gila aja lo Bang. Namanya perempuan depan, mau gak diajak? Mau. Diajak makan bakso, pegangin tangan.
Irong dari perempuan di remes-remes tangan. Benar nggak begitu? Pura-pura ya. Benar nggak begitu tuh? Kelakuan kita kan begitu. Jangan mau ngakui kesalahan. Makanya Allah katakan ista'iminni, maklumlah kamu kepada aku. Ketika terjadi maksiat, ketika lagi ngeremas tangan perempuan gara-gara makan bakso doang udah bisa ngeremas. Apalagi makan kebuli. Ngeremas. Kebuli. Jangan. Ketika sedang marah, ingat kemarin haji misalkan yang ada mustahimin di indah maksiatik. Malulah kamu ketika kamu terjadi ya, jatuh terjerumus di dalam maksiat. Wa ana astahiminka, pasti aku bermalu kepadamu. Nanti bakal untuk menyiksa. Dilepas ya, pulang aku. Kenapa sih ya bang? Maaf, saya salah ngaji ya Allah. Alhamdulillah Allah sadarkan kok. Kalau saya terangin panjang, ya. Yang penting kita tahu bahwa ini pelanggaran, ini maksiat kepada Allah. Saya nggak mau tersiksa, apalagi aku nggak mau biar kamu disiksa Allah. Saya nggak kamu pulang, tapi bayar dulu bang, tenang. Baru semangkok doang masa ini. Iya bang, saya terima kasih. Abang nggak kesadaran. Mudah-mudahan Allah maafkan kita ya bang. Cakep nih perempuan begini, boleh dikawinin nih. Sadar itu perempuan. Ya. Perempuan yang begitu sadar daripada maksiatnya, boleh kita nikahin tuh. Abang baru begini aman dia tanggung bang. Ya apain yang enak nih. Ya Allah, ini yang dimaksud wana astahibika antibaga. Aku malu untuk menyiksamu, ya. Terus Yaumal Ardil Akbar, yaitu hari di mana ya sidang, hari ya sidang yang besar, yaitu Yaumal Mahsyar. Jadi orang yang punya malu ketika terjadi maksiat, dia sadar, dia buru-buru tinggalkan, ya dia akan mendapatkan yaitu maaf daripada Allah. Allah tidak akan menyiksa, ya, tidak akan mempermalukan hambanya ya di hari persidangan yang besar. Kita gak diseret sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena Allah malu untuk menyiksa di. Oleh karena itu malulah kamu kepada Allah. Ya. Apakah dengan maksiat perempuan aja Ustaz? Dalam hal apapun maksiat kita kepada Allah banyak malu kita. Ya Allah, hidupkan si Ambil. Ambil jangan. Ambil jangan. Ini kalau ditanya pada diem aja. Ambil jangan. Ambil. Yang sebelah sana masih kesetan-setanan. Ambil katanya saya. Ya itu istahimin ini indah maksiati. Ketika kamu terjerumus pikiran dan hati kamu untuk melakukan suatu permaksiatan kepada Allah, malu kamu, orang lain gak lihat, Allah melihat. Aku burukan. Ya Allah, terima kasih kau berikan kesadaran kepada aku. Ditinggal. Lagunya dompet itu lagi dibakar, lagi diikat ya. Bersyukur kita sama Allah, karena hati dan pikiran kita akan jatuh di dalam perilaku maksiat. Ya, jadi kita punya pikiran itu selamat, maka Allah akan malu untuk menyiksa kamu. Indah apa tadi? Yaumil Ardil Akbar, pada hari persidangan yang besar. Dan kita lanjutkan lagi.
Fala u'adzibuka, maka aku tidak akan menyiksa engkau. Arti siksa di sini adalah ya, orang disiksa lebih enak ketimbang ente dipermalukan. Paham dipermalukan? Kita nih misalkan jadi maling, maling tuh ya, tahuan. Ya Pak, maaf ini Pak, saya kembalikan barang. Enggak, gua arak loh. Ya lo matiin saya aja Bang daripada diarak. Saya malu Bang diarak, matiin saya aja Bang. Saya akui salah, matiin saya lebih rito ketimbang saya diarak. Lebih bahaya mana, dipermalukan apa dimatiin? Dengan dimatiin kita selesai urusan ketimbang apa? Diarak, kampung kita ditelanjangin, kayak celana dalam doang, mending bagus celana dalam. Sobek. Misalkan seperti itu. Ini yang dimaksud bukan bukan siksa. Ya, perlakuan Allah untuk mempermalukan kita. Si fulan nih, ya, dia manusia tidak ada malunya kepada aku. Semua manusia sealam jagat raya ini, ya, dari zaman Nabi Adam hadir pada saat itu di padang mahsyar. Bapak ibu kita, bini kita, anak kita, cucu kita, tetangga kita, mertua kita, semua menyaksikan. Ya Allah, laksanakan mantu begitu kerjaan. Tapi nggak ada yang tahu. Allah akan tutup kalau kamu sadari. Baru kepada Allah untuk melakukan hal yang demikian, Allah tidak akan umumkan nanti di padang mahsyar. Itu yang dimaksud para mu'adzibuka. Kalau disiksa mau dia lain lagi, disiksa dimasukin ke dalam neraka jahanam, kelar sudah, nggak perlu lagi dipermalukan. Enakan mana disiksa di dalam neraka jahanam apa dipermalukan? Dipermalukan selamanya nggak akan pulang. Tapi kalau nanti masuk neraka jahanam, sudah selesai hukuman itu akan diangkat masuk ke dalam surga kelar. Tapi kalau dipermalukan, ya Allah. Pas sudah selesai siksaannya masuk ke dalam surga, begitu juga maling. Misalkan seperti itu, nggak enak kita dipermalukan. Makanya minta kepada Allah, ya Allah, ya tutupkanlah semua aibku ya Allah. Aku nggak sanggup menahan aib jika Kau umumkan dosa-dosaku maksiatku. Aku terima siksaanmu jika aku dibuka aibku. Ya Sattar kan kita diajarkan tuh. Nabi ajarkan, pertanyaan kita membaca yang Sattar ya, agar Allah tutupkan semua aib kita. Ya, jangan sampai bini kita tahu nanti di pada masa kita gila loh kan. Mungkin soalnya kan. Habis kita dibejek sama istri kita nanti pada masa. Di sini kalimatnya fala u'adzib. Allah tidak akan buka aib kamu, tidak akan diumumin. Ya. Allah tidak akan siksa, maksudnya batin kita. Terus ya Adam tub ilayya ukrimka karamatal anbiya. Wahai manusia, ya bertobatlah kamu kepada aku. Jadi jangan dibiarkan dosa itu bersarang di darah daging kita. Jangan beri kesempatan untuk dosa-dosa itu mengalir di darah daging kita. Nantinya akhirnya kalau dosa-dosa yang kita lakukan kemudian kita biarkan tanpa bertobat dan kita beristighfar kepada Allah, dia akan selalu seperti orang nyandu. Ya, habis terjadi ini, pengen lagi. Intinya sih nggak mau bilangin buru-buru. Kalau ibarat orang sakit buru-buru berobat, jangan dibiarin. Karena dia akan merembet. Ntar sakit ini merembet, artinya itu sakit menjalar ke tempat yang lain. Artinya komplikasi. Jadi dosa mengakibatkan komplikasi. Oleh karena itu jangan beri kesempatan dosa itu bersarang di darah daging kita. Perbanyaklah beristighfar dan bertobat kepada Allah. Makanya ya benar Adam tub ilayya. Ukrimkan saya, aku akan muliakan kamu.
karomatal abdiyah, sebagaimana kemuliaan para nabi. Kita nggak perlu jadi nabi, capek jadi nabi. Ya, itu akan mendapatkan kemuliaan para nabi asal kamu pandai bertobat kepada Allah. Mau beristighfar dan bertobat kepada Allah, kamu akan mendapatkan kemuliaan para nabi. Mau Ustaz, aku pengen nabi aja, pengen jadi nabi aja ya, gitu. Jangan kayak jadi nabi, jadi ustaz aja nggak sanggup gitu. Nggak sanggup jadi ustaz aja, tapi ustaz yang benar. Ini ustaz pakai dal, bukan pakai jim. Nggak sanggup orang jadi ustaz juga, jadi mu'alim, jadi kiai. Ujiannya terlalu berat. Berat betul ujiannya, apalagi mau jadi nabi. Ya Allah, jangan mikirin yang kagak-kagak, udah pengen jadi nabi ya. Salah makan kali orang. Salah makan. Terus mana lagi tadi? Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, tubi ilayya, bertobatlah kamu kepada aku. Ya. Siapapun yang bertobat kepada Allah dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, jangankan melakukan. Misalkan ente pernah maksiat di kampung kita ini wilayah hukum maksiat. Ini terkenal duluan pernah bermaksiat di daerah ini. Jangankan untuk mengenang itu atau lewat masjid ini aja juga berani, karena dia akan terkenang dengan maksiatnya, dengan masa lalu. Dia akan lebih muter ketimbang dia lewat masjid. Itulah orang bertobat begitu tuh. Kalau kita kagak, sepanjang jalan dia malah ingat. Kapan udah lagi kayak dulu ya. Ya di sini panggang habis loh. Ya lalu sepanjang jalan. Jangan. Itu orang bertobat, dia mau lewat tempat dia pernah di maksiat aja dia nggak mau, karena dia akan terbayang dengan perilaku maksiatnya. Itulah sebenarnya